Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ibu Nurul Nasfahnanda MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Psikologi Industri pada kelas kami yaitu kelas manajemen 5F, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada video kali ini kami akan membahas tentang kepuasan kerja dan komitmen, yang dimana nantinya akan dibahas oleh teman-teman saya. Kepada teman-teman semua, selamat menyaksikan video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evni Wilesantra Rahab, pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian kepuasan kerja dan komitmen. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima. Kepuasan kerja merupakan respon efektif atau emosional terhadap berbagai segi atau aspek pekerjaan seseorang. Sehingga, kepuasan kerja bukan merupakan konsep tunggal. Seseorang dapat relatif puas dengan salah satu aspek pekerjaan dan tidak puas dengan satu atau lebih aspek lainnya. Selanjutnya yaitu pengertian komitmen. Menurut Spektor dalam Setiawati, secara umum, komitmen kerja melibatkan keterkaitan individu terhadap pekerjaannya. Komitmen kerja merupakan sebuah variabel yang dapat mencerminkan derajat hubungan yang dianggap dimiliki oleh individu terhadap pekerja tertentu dalam organisasi. Menurut Hotmoko, dalam Amilin 2008, komitmen organisasional adalah loyalitas karyawan terhadap organisasi melalui penerimaan sasaran-sasaran, nilai-nilai organisasi, kesediaan atau kemauan untuk berusaha menjadi bagian dari organisasi, serta keinginan untuk bertahan di dalam organisasi. Baiklah, dari pengertian tersebut, jelas bahwa komitmen merupakan bagian yang terkait dengan kinerja karyawan dalam hubungannya dengan pekerjaannya. Dalam sebuah komitmen juga memiliki unsur atau komponen yang saling berhubungan. Baiklah, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori kepuasan kerja. Nah, yaitu pertama itu adalah teori perbandingan intrapersonal. Nah, kepuasan akan dirasakan oleh individu tersebut bila perbedaan atau sengaja antara standar pribadi individu dengan apa yang diperoleh dari pekerjaan kecil. Nah, sebaliknya ketidakpuasan akan dirasakan oleh individu bila perbedaan atau kesengajaan antara standar pribadi individu dengan yang diperoleh dari pekerjaan besar. Nah, kemudian ada teori keadilan. Nah, seorang akan merasa puas atau tidak puas itu tergantung apakah ia merasakan adanya keadilan atau tidak atas suatu situasi, baik itu di kantor maupun di tempat kerja maupun di tempat yang lain. Nah, kemudian ada teori dua faktor. Nah, menurut teori ini, karakteristik pekerjaan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Nah, yang pertama itu ada decisiver atau yang kedua dinamakan motivator. Nah, baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Selva Herlina. Di sini saya akan membahas beberapa korelasi terhadap kepuasan kerja. Yang pertama adalah motivasi. Yang kedua adalah pelibatan kerja. Yang ketiga adalah organizational citizenship behavior. Yang keempat adalah organizational komitmen. Yang kelima adalah ketidakhadiran. Yang keenam adalah perputaran. Yang ketujuh adalah
adalah perasaan sukses, dan yang kedelapan adalah prestasi kerja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurita Maha. Di sini saya akan melanjutkan ataupun menyampaikan pembahasan saya, yaitu mengenai pengaruh dan faktor-faktor kepuasan kerja. Adapun pengaruh yang pertama ialah pengaruh terhadap produktivitas, yang dimana semakin tinggi produktivitas maka akan semakin meningkatkan kepuasan kerja. Nah, begitu juga sebaliknya, karena produktivitas di sini merupakan sesuatu ataupun performance dari kepuasan kerja. Adapun pengaruh yang kedua ialah ketidakhadiran, yang dimana di sini ketidakhadiran bersifat spontan, yang dimana mencerminkan adanya ketidakpuasan ataupun tidak adanya dorongan ataupun motivasi dari diri dalam seseorang untuk melakukan pekerjaan tersebut. Adapun yang ketiga ialah keluarnya pekerja, yang dimana di sini juga mencerminkan adanya ketidakpuasan kerja sehingga mengakibatkan keluarnya seseorang dari pekerjaan tersebut. Yang selanjutnya itu ialah respon terhadap ketidakpuasan kerja, yang dimana di sini respon terhadap ketidakpuasan kerja diungkapkan oleh pekerja melalui beberapa hal. Yang pertama itu ialah mungkin keluar dari pekerjaan itu dan mencari pekerjaan lain. Yang kedua yaitu memberikan saran ataupun perbaikan dari masalah yang mengakibatkan adanya ketidakpuasan kerja tersebut. Dan selanjutnya yaitu faktor-faktor kepuasan kerja. Adapun faktor-faktor kepuasan kerja di sini ialah pekerjaan itu sendiri, yang dimana pekerjaan itu sendiri menurut saya di sini seseorang pekerja harus memiliki potensial ataupun kemampuan sehingga prestasi yang dimilikinya dapat meningkatkan kepuasan kerja, yang dimana mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu pekerjaan itu menurutnya penting dan pekerjaan itu menurutnya memiliki manfaat bagi dirinya dan dapat mencapai nilai kepuasan. Adapun selanjutnya yaitu atasan, yang dimana di sini atasan merupakan adanya hubungan yang baik dari atasan ke karyawan maka akan meningkatkan kepuasan kerja. Dan selanjutnya itu teman sekerja, begitu juga dengan teman sekerja. Adanya komunikasi yang baik dan hubungan yang baik dapat meningkatkan silaturahmi sehingga dapat meningkatkan kepuasan kerja di dalam sebuah perusahaan tersebut. Adapun faktor yang selanjutnya yaitu promosi, yang dimana promosi di sini merupakan imbalan yang diberikan kepada kita atas hasil ataupun prestasi yang kita lakukan. Adapun yang selanjutnya yaitu gaji ataupun upah yang diberikan kepada kita, yang dimana di sini upah ataupun gaji bukan hanya sekedar nominal saja, tetapi bagaimana kita meningkatkan kepuasan kerja yang ada di dalam sebuah perusahaan tersebut. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Ahmadani. Di sini saya akan membahas mengenai aspek-aspek kepuasan kerja para karyawan. Adapun aspek yang pertama, kerja secara mental menantang karyawan cenderung lebih menyukai pekerjaan yang memberikan mereka kesempatan untuk menampilkan kemampuan dan keterampilan mereka, kebebasan beragam tugas dan umpan balik mengenai apa yang mereka sudah kerjakan. Adapun aspek yang kedua, ganjaran bagi para karyawan. Para karyawan menyukai ganjaran berupa upah dan promosi. Mereka lebih mempersepsikan hal tersebut sebagai tindakan yang adil, tidak meragukan, dan sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Adapun aspek yang ketiga adalah rekan kerja yang mendukung. Bagi para karyawan, kerja juga mengisi kebutuhan interaksi sosial. Maka dari itu, rekan kerja yang mendukung akan berpengaruh untuk hasil kerja para karyawan. Adapun yang keempat adalah kondisi lingkungan kerja. Para karyawan juga harus mempedulikan lingkungan kerja mereka untuk kenyamanan pribadi dan kemudahan mereka dalam mengerjakan tugas-tugas mereka. Studi-studi ini juga memperagakan bahwasanya para karyawan lebih mementingkan fisik lingkungan yang tidak merepotkan dan tidak membahayakan bagi mereka. Adapun yang kelima yaitu kesesuaian antara pekerjaan dengan kepribadian. Hal tersebut akan menyimpulkan bahwasanya antara kesesuaian pekerjaan dengan kepribadian akan menentukan suatu individu yang akan terpuaskan. Sekian dari apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih. Saya Suri Arifan Diwandrea. Saya akan melanjutkan
penjelasan teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan di bagian cara untuk meningkatkan kepuasan kerja. Karyawan dalam perusahaan merupakan sumber daya terpenting guna mendukung tercapainya visi misi yang dibuat. Selain itu, mereka juga sangat berbeda bila dibandingkan dengan sumber daya lain. Sebab karyawan merupakan sumber daya yang telah spesifik, sebab memiliki perilaku, perasaan, akal dan tujuannya sendiri. Oleh sebab itulah pengelolaan sumber daya manusia dalam perusahaan merupakan hal penting untuk bisa dilakukan. Ada beberapa poin yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Di antaranya itu yang pertama, menerima saran dari karyawan yaitu dengan baik. Yang kedua, berikan tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh karyawan. Yang ketiga, membuat karyawan menjadi segan dalam memberikan pendapat. Yang keempat, memberikan semangat kepada karyawan. Yang kelima, bekali dengan fasilitas pendukung dan penunjang pekerjaan yang lain. Yang keenam itu memberikan pelatihan kepada karyawan. Dan yang terakhir, memberikan evaluasi kepada karyawan. Mungkin ini bisa yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari video kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video kami.